sesepuh dan bila sepuh yang saya hormati, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik sehingga sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in wa mustami'at rahimakumullah, karena masih pada suasana bulan Syawal, maka tidak ada salahnya al-akhir untuk menyampaikan kata doa untuk kita bersama. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para mustami'in dan muslimat rahimakumullah, Ramadan dengan segala keutamaannya, Ramadan dengan segala keistimewaannya telah meninggalkan kita. Berbahagialah teman-teman saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian pada bulan Ramadan, karena hadirin rahimakumullah, Ramadan merupakan satu anugerah bagi kita yang tidak bisa didapat oleh kaum-kaum sebelumnya. Ramadan hanyalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam bulan Ramadan dikatakan hal yang istimewa atau anugerah yang sangat besar? Karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan terakhir Allah menyatakan bahwa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dibebaskan dari api neraka. Itu yang saya maksud, bahwa Ramadan merupakan anugerah yang sangat besar. Oleh karenanya sekali lagi betapa bangganya, betapa bahagianya dan betapa beruntungnya orang yang telah mengambil bagian pada bulan Ramadan, dalam artian kita telah beribadah puasa pada bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, masih ada di antara saudara kita, masih ada di antara bahkan famili kita pada bulan Ramadan kemarin tidak mengambil bagian, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dalam artian dia tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang, tidak mendapatkan pengampunan, bahkan tidak mendapatkan pernyataan bahwa dia yang tidak berpuasa tidak dinyatakan sebagai orang yang bebas dari api neraka. Oleh karenanya marilah kita doakan famili-famili kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada bulan Ramadan sebelumnya tidak mengambil bagian untuk meraih kasih sayang dari Allah, tidak meraih pengampunan dari Allah, dan tidak meraih pernyataan bebas dari api neraka. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya mereka bisa bersama kita untuk mengambil bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, di hadapan kita ada hal yang pasti dan nyata, adalah kematian. Mati adalah hal yang pasti, tapi apa yang terjadi setelah kematian belum pasti. Apakah ke neraka, apakah ke surga? Akan tetapi kita harus berupaya yang sekiranya di balik amal kita, di balik pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan bahwa kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kepada kita dengan penuh kasih dan sayang,
maka Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang telah mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Oleh karena hadirin rahimakumullah, sisa umur yang ada pada kita, entah tinggal berapa hari lagi, entah tinggal berapa tahun lagi, pastilah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang ada pada diri kita, dengan amalia kita. Dan apabila amalia kita baik, maka Allah akan membalas dengan baik, dan apabila sebaliknya, Allah akan membalas tentunya dengan sebaliknya. Oleh karena hadirin rahimakumullah, mustami'in wal mustami'at Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian cara yang mesti kita lakukan adalah sabar. Apa sabar? Sabar itu ada yang sabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa sabar menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dinyatakan paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar, sabrun ala ada'i faraidillah ta'ala, sabar untuk menghadapi, untuk menunaikan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita melakukan. Sabar dimaksud bukan hanya ketika disalahi orang lain dia diam tidak mau membalas, bukan itu yang dimaksud sabar. Yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan dibalas oleh Allah, mati masuk surga tanpa dihisab. Nanti di penyeberangan Shiratal Mustaqim, orang yang sabar itu para bapak hadirin rahimakumullah, tanpa diperhitungkan amalnya, langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui hisab yang kita takutkan itu. Orang yang sabar yang pertama adalah sabrun ala dzikrillah ta'ala, sabar untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, subuh-subuh tebak sedang enak-enaknya tidur, dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melawan kantuk, melawan ngantuk, rasa ngantuk yang mungkin baru tidur karena mungkin kesibukan yang lain, maka kadang-kadang hal itu menjadikan sebab apa sabar kita atau tidak, maka kita mesti sabar. Orang yang sabar melawan ngantuk karena tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang dikatakan sabar terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar karena untuk melaksanakan fardu-fardu, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, falahu salasatu mi'ati darajatin. Orang yang sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 300 derajat, Bapak-bapak. Derajat yang kita akan raih, yang akan diraih oleh kita orang yang sabar atas pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita capek, walaupun kita ngantuk dan sebagainya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah, maka kita sabar atas rasa jenuh mungkin, capek mungkin, atau ngantuk sekalipun kita bangun, kita melawan kantuk, melawan malas, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, dinyatakan bahwa orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, falahu 300 darajatin, dia akan mendapatkan 300 derajat. Bapak-bapak dan ibu-ibu mustami'in wal mustami'at Masjid Agung Sunan Ampel, untuk mendapatkan 1 derajat saja bapak-bapak sulit. Untuk mendapatkan 1 derajat saja sulit tanpa adanya ibadah kepada Allah. Akan tetapi di sini dinyatakan orang yang telah sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
bukan hanya 1 derajat, melainkan 300 derajat yang akan didapat oleh kita. Semoga dan mudah-mudahan upaya dan usaha kita untuk melawan hawa nafsu yang mungkin menjadi penghalang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melawan itu semua sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan akan mendapatkan 300 derajat kepada kita yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua menurut Abdullah bin Abbas adalah sabrun an ma'alillahi ta'ala, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sabar untuk tidak melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu 600 darajatin, orang yang tidak mau melaksanakan, tidak mau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maka 2 kali lipat daripada apa yang telah dijanjikan kepada orang yang sabar melaksanakan perintah. Orang yang berani mau melaksanakan menjauhi larangan Allah, falahu 600 darajatin, dia mendapatkan 600 derajat. Kenapa kok lebih banyak? Padahal orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 300 derajat. Tapi sementara orang yang berani menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 kali lipat, yaitu adalah mendapatkan 700 derajat. Mendapatkan 600 derajat, 2 kali lipat. Maka dijawab bahwa begitu gampangnya haram yang pasti terjadi. Contoh, ketika kita mengendarai sepeda motor, kita sedang waras, sehat, masih normal, kok ada orang perempuan rodok halus misalnya, agak padan, kita melihat itu sudah jatuh kepada barang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi pikiran yang awam dalam keadaan kondisi yang normal, ketika di depan kita ada yang sedikit terbuka auratnya, kita melihat, bahkan kadang-kadang begitu lama melihat, memandang hal-hal yang dilarang atau orang yang terbuka auratnya di depan kita, begitu gampangnya. Kadang-kadang kata yang lain kita duduk bersama, terjadilah perbincangan satu sama yang lain, cek gampangnya ngerasani tonggo, ngerasani dulure dewi. Satu dan 2 orang terlibat dalam perbincangan tentang riba atau merasa orang lain, kadang-kadang terpanggil orang lain untuk nimbrung bersama untuk ngerasain orang lain. Apa yang dimaksud ngerasain orang lain? Apa yang dimaksud dengan riba? Adalah dzikruka akhaka, menyebut atau bercerita tentang kejelekan orang lain. Apa yang masuk kejelekan? Hal yang andai kata didengar oleh orang yang dibincangkan itu, yang dibicarakan itu, dia tidak menerima, enggak suka dibicarakan di luar hadapannya dia. Andai kata orang yang dibicarakan itu tahu dan mendengar, dia pasti marah. Baik dari sisi keturunannya, baik dari sisi cara berpakaiannya, baik cara ngomongnya dan lain sebagainya dibicarakan oleh orang lain. Andai kata dia mengetahui atas perbincangan itu, pasti dia tidak suka dan bahkan marah. Itu yang dikatakan ghibah. Begitu gampangnya ngerasain orang lain terjadi, tidak terbatas pada hanya orang perempuan, kadang juga orang laki-laki gampang ngerasain orang lain. Itu terjadi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya begitu gampangnya terjadinya pelaksanaan terjadinya hal yang diharapkan oleh Allah, mungkin kita bisa melakukan, sehingga orang yang sabar menghindari perbuatan yang diharapkan oleh Allah akan mendapatkan 600 derajat lebih, bahkan 2 kali lipat daripada orang yang sabar melaksanakan fardu-fardu Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang diharap, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk kita melakukan.
itu mendapatkan 300, sedangkan orang yang menghindar dari hal yang diharapkan oleh Allah, dia mendapatkan 2 kali lipat, yaitu adalah 600 derajat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mendapatkan 1 derajat saja sulit Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apalagi kita mendapatkan 300 derajat, bahkan 600 derajat. Ini sulit dan sangat sulit sekali. Maka dengan cara sabar inilah kita akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu akan mendapatkan 300 derajat bila kita berani melawan rasa kantuk, berani melawan rasa bosan dan malas untuk melakukan perintah Allah, maka akan mendapatkan 300 derajat. Dan bagi orang yang berani menghindarkan dirinya dari perbuatan haram, maka dia akan mendapatkan 700, bahkan mendapatkan 600 derajat, dan 2 kali lipat daripada yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga menurut Abdullah bin Abbas adalah sabrun alal musibati indas sadamatil ula. Sabar atas musibah yang menimpa kepada kita. Kadang-kadang keluarga yang sangat kita cintai meninggal dunia. Kadang-kadang harta yang sangat kita sayangi, yang mengumpulkan 1.000, 2.000, ternyata setelah berkumpul sekian juta, hilanglah rezeki itu. Keluarga yang paling kita sayangi meninggal dunia, itu namanya musibah. Dan kita menerima terhadap hal itu. Menerima, ya Allah, hamba-Mu yang hina inilah menerima terhadap apa yang terjadi pada diriku, ya Allah. Aku serahkan kembali kepada diri-Mu, ya Allah. Sabar, ya Allah, menerima, ya Allah, atas musibah yang menimpa kepada kita. Maka dia falahu sittu mi'ati darajatin, dia akan mendapatkan 700 derajat. Tapi kadang-kadang Bapak-bapak, naudzubillah, sepeda motor kita hilang, uang kita hilang, bukan gampang mengembalikan kepada Allah, tapi kadang-kadang sibuk menjadi dukun. Datanglah kepada dukun. Kata Pak dukunnya, orangnya pendek-pendek, rambutnya berintik, orangnya hitam. Siapa yang bingung? Sopo ya sing pendek, berintik, orangnya pendek, orangnya hitam. Walaupun tidak ada bukti, paling pojok iku banyak meneh. Orang yang rambutnya berintik, pendek, hitam, itu dia. Ikut kepada kata petunjuk dari dukun, itu berarti tidak sabar, bahkan bisa jadi syirik Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam artian, apabila kita tertimpa dengan musibah, keluarga kita ditimpa dengan musibah, bahkan diri kita ditimpa dengan musibah, kita harus menerima dari Allah bahwa itu adalah ketentuan dari Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dulu pada zaman Nabi ada seorang perempuan namanya Rumaiso. Rumaiso ini seorang ibu, seorang istri yang sangat tangguh, sangat tebal dalam hukumnya, dalam sabarnya sangat tinggi sekali. Satu ketika anak yang kurang lebih umurnya 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia di saat suaminya di luar. Ketika anaknya meninggal dunia, maka Siti Rumaiso itu menutupi anaknya yang sudah meninggal dengan jarik, dengan kain ditutupi. Dia tenang sekali, seperti tidak ada musibah yang menimpanya. Seorang perempuan ditinggal istrinya, ditinggal suaminya sedang bekerja, anaknya meninggal di belakang, di rumahnya. Tapi Rumaiso, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sabar dengan tenang dan setenang-tenangnya. Ringkas cerita, suami dari Siti Rumaiso itu datang. Setelah datang, disambutnya dengan gembira. Tidak ada gelagat bahwa beliau anaknya sudah meninggal dunia. Enggak panik, enggak menangis, bahkan tidak menjerit, tenang saja seperti tidak apa-apa. Ditawari suaminya, wahai suamiku, apakah sampean mau mandi air hangat atau mandi air biasa? Suaminya menjawab, dilayani oleh sang istri. Mohon maaf Bapak, apakah sampean mandi dulu? Apakah mau nekani hajat untuk hubungan dengan saya?
Si suami mengiyakan, iya dik saya mau hubungan dengan sampean. Setelah selesai mandi, setelah mandi duduk bersama, mas mau makan mas, iya dik disediakan makanan. Setelah selesai ringkas cerita, Rumaisah menyatakan, mas andaikan kita mendapatkan rezeki dari Allah, maukah kita? Insya Allah mau dik. Umpama rezeki itu diambil lagi oleh Allah, apakah kamu sabar mas? Insya Allah sabar dik. Mulai masuk, hadirin rahimakumullah, mas andai kata kita punya anak oleh Allah, diberikan titipan yang berupa anak dari Allah, mau kita gimana mas? Alhamdulillah deh. Andai kata anak kita yang diberi oleh Allah, yang dititipi oleh Allah, diambil kembali oleh Allah, bagaimana masih kata? Alhamdulillah deh, itu adalah titipan dari Allah, diambil kembali oleh Allah. Saya terima kasih dan akan terima bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung bapak-bapak dan ibu sekalian, mas anak kita yang umur 2 atau 3 tahun ini yang semula dititipkan oleh Allah kepada kita, sekarang oleh Allah diambil kembali diambil lagi mas. Bagaimana mas? Suami Rumaisah sempat tertegun, terkejut, herannya kepada siapa? Kepada sang istri, bahwa anak tercintanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tenangnya, begitu antengnya dia, tidak menangis, tidak menjerit sebagaimana orang-orang lain, tapi dengan tenangnya melayani suami yang baru datang kerja, sampai akhirnya membuka Rumaisah tenang dan setenang-tenangnya. Itu pertanda beliau mendapatkan musibah, sabar, anteng, dan tidak merubah kondisi yang ada. Kenapa? Rumaisah menyatakan bahwa itu anak yang saya cintai itu adalah titipan dari Allah. Setelah dititipkan oleh Allah kepada kita, diambil kembali oleh Allah. Rumaisah sadar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang semacam itu yang harganya mahal, Bapak-bapak. Di sini dinyatakan falahu sittumi'ati darajat. Dia akan mendapatkan 900 derajat. Kira-kira kalau umpama ibu-ibu di rumah, naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga kita diberikan sehat, diberikan panjang umur. Andai kata anak kita sakit, kemudian meninggal dunia di saat suaminya tidak ada, bisakah kita bersikap seperti Siti Rumaisah? Saya rasa sulit. Dalam artian walaupun menangis, walaupun menjerit, bukan berarti tidak sabar, tapi nanti dibolak-balik yang namanya hati. Ya Allah, saya terima ya Allah, karena anak adalah titipan dari panjenengan ya Allah, sekarang diambil kembali ya Allah, saya terima ya Allah. Mungkin bisa terjadi semacam itu, tapi yang namanya hati mesti bolak-balik, ingat lagi, nangis lagi, ingat lagi. Tapi Rumaisah ketika diambil anaknya oleh Allah, maka tenang seperti tidak terjadi musibah yang menimpa pada dirinya. Dan hal semacam ini, orang yang sabar terhadap musibah yang telah menimpa pada dirinya, baik musibah yang berupa apa yang kita sayangi meninggal, atau harta yang paling kita sayangi kemudian dicuri orang lain, atau apapun yang terjadi yang sifatnya musibah, kita berani dan mau sabar. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, akan mendapatkan 900 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka begitu mahalnya yang namanya sabar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar sesabar-sabarnya, maka nanti ketika penyeberangan di jembatan Shiratal Mustaqim tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ditanyakan tentang amal yang pernah dilakukan, bahkan dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sabar melaksanakan perintah, orang yang sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kepada kita, maka balasannya adalah
akan masuk dalam surga tanpa dihisab, bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung amalnya, bahkan langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sulit, kita tetap berharap mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam satu pernyataan dalam sebuah kitab, orang yang bisa dikatakan sabar menahan hal yang diharamkan oleh Allah, di sana dinyatakan ketika kita berjalan maka kita berani menundukkan penglihatan kita. Saya ulangi, yang dikatakan sabar hadirin rahimakumullah terhadap hal yang diharamkan oleh Allah, contoh kecilnya ketika kita di jalan, ketika kita menggunakan atau berkendaraan, kita berani menundukkan meripat kita, dalam artian tidak celengat-celengut melihat orang cantik, tidak melihat orang yang rotok nerawang bapak-bapak ya. Jadi kita tidak melihat itu. Itu berarti sudah orang yang sabar. Contoh awal orang yang sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor saja, di depan kita ada yang rotok lain daripada yang lain, pasti kita penglihatan kita, pandangan kita mesti mengikuti bahkan sampai jauh. Jadi apabila kita berani menundukkan meripat kita, pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk terbukanya auratnya orang perempuan di jalan, kita berani menundukkan dan tidak berani melihat, dan kita merasa itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh kecil bahwa kita berani menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu memang rodok sulit bapak-bapak, maka pahalanya katanya Abdullah bin Abbas 600 derajat akan diberikan kepada kita. Kadang-kadang enggak, apalagi anak muda-muda itu. Kalau di jalan yang dilihat hanya yang bagian sak pantaran dengan dirinya untuk dilihat, sampai puas melihat itu. Oleh karenanya, karena kita sudah orang yang berumur bapak-bapak, kita berani untuk memulai tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk aurat-aurat yang terbuka di jalan, yang tidak menggunakan masker, yang tidak menggunakan cadar, kita lihat, dan hal itu kita berani untuk meninggalkan, berani untuk tidak melihat. Berarti kita sudah mulai tidak mau atau sabar melaksanakan, untuk sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Dua hal dinyatakan saking sulitnya sabar. Allah menyatakan isbiru, sabarlah, wasabiru, dan berusaha untuk sabar. Jadi ada dua, kumpul lima. Jadi isbiru, sabarlah, bukan hanya untuk sabar aja, tapi kalau maunya sulit, wasabiru, berusahalah untuk sabar. Sampai dua kali diulang oleh Allah, karena memang sabar itu sulit, susah. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika kita mendapat musibah memang sangat sulit, sehingga perintah Allah isbiru wasabiru, bersabarlah dan berusahalah untuk sabar. Itu menandakan bahwa kalau di dalam Al-Quran sampai diulang dua kali, bahkan kadang tiga kali, itu berarti penting, dan mungkin pelaksanaannya memang rotok sulit. Karena sulit, maka wasabiru, berusahalah untuk sulit, untuk berusaha untuk bersabar ketika menghadapi tiga hal tadi itu. Perintah Allah, kemudian sabar dari hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar ketika mendapat musibah. Kita berusaha untuk sabar. Mungkin caranya Bapak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang saya ketepaan, Bapak-bapak. Di dunia tidak ada ketepaan. Pasti semua direncanakan oleh Allah. Pasti. Jadi tidak ada yang ketepaan. Saya berdagang ketepaan sampai dapat laba. Tidak ada yang ketepaan, Bapak-bapak. Saya ketepaan dapat mantu yang soleh. Tidak ada yang ketepaan. Semua dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Karena semua adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah, maka kita belajar. Ketika kita tertimpa musibah, belajar untuk lebih sabar. Ketika ada hal yang dilarang oleh Allah, kita belajar untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita berani untuk melakukan walaupun kondisi seperti apapun, karena itu adalah perintah dari Allah. Maka kita berani untuk melakukan apa yang telah diperintah, dan itulah yang dikatakan sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah, bahkan pahalanya akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mustami'in wal muslimat, Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Raghib menanggapi tentang apa sabar itu. Kalau tadi katanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu bapak-bapak adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Abbas itu adalah paman dari Rasulullah, sedangkan Abdullah bin Abbas adalah sepupu. Jadi Abbas itu adalah, Said Abbas adalah saudaranya Said Abdullah, berarti putranya dan sepupu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Menyatakan sabar ada 3 tadi itu. Kemudian katanya Imam Ar-Raghib, apa yang dimaksud sabar itu? Sabar adalah as-sabru. Sabar adalah habsun nafsi ala ma yaktadihi al-aqlu aw as-sar'u. Yang dikatakan sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang menjadi tuntutan akal dan syara. Saya ulangi. Sabar adalah habsun nafsi, menahan diri ala ma yaktadihi al-aqlu, yang menjadi tuntutan dari akal, awis syar'u, atau yang menjadi tuntutan dari syariat. Kalau syariat tadi termasuk yang syariat yang tadi itu, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita berani melaksanakan perintah Allah, namanya hal yang dituntut oleh syariat. Menjauhi apa yang telah dilarang, namanya tuntutan dari syariat untuk kita tinggalkan. Dan sabar atas musibah yang terjadi kepada kita, maka termasuk tuntunan dari syariat, tuntutan dari syariat. Ada hal yang harus sabar atau kita tahan, apa yang menjadi tuntutan dari akal. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang kadang memang punya tuntutan untuk kita lakukan. Oleh karenanya akal ini harus ada 2, steril, kemudi, yaitu adalah syariat. Akal apabila dikendalikan dengan syariat, maka akal bisa menyelamatkan kepada kita. Akan tetapi apabila akal tidak kita setir dengan adanya syariat, bahkan kadang akal kita dikendalikan dengan hawa nafsu, maka akal kita akan membawa kita ke jurang kenistaan, akan membawa ke jurang kehinaan, itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dikatakan sabar adalah menahan diri dari apa yang menjadi tuntutan dari akal, dan akal pun tidak murni harus akal yang menjadi kemudi, pengendali, tapi akal harus dikendalikan dengan syariat sehingga akal kita bisa menyelamatkan kita. Tidak sedikit hadirin rahimakumullah, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah agak banyak, anggaplah orang kaya, maka yang berjalan adalah akalnya. Orang kaya, tidak semua yang jelas, sebagian dari orang kaya ketika dia punya kemampuan dalam hal ekonomi, dalam hal material, kadang-kadang hanya akalnya yang berjalan tanpa dipandu oleh syariat, bahkan dipandu oleh hawa nafsunya sendiri, maka akal itu akan menjerumuskan kepada kita. Akal kita memang manusia adalah dibekali oleh Allah dengan akal. Tapi kalau akal kita dikendalikan dengan hawa nafsu, maka kemaksiatanlah yang terjadi kepada kita. Hal-hal yang dilarang oleh Allah bisa kita lakukan, na'udzubillah, sebab akal kita dipandu oleh hawa nafsu yang terjadi.
Jadi katanya Imam Ar-Raghib, yang dikatakan sabar adalah menahan diri terhadap suatu yang menjadi tuntutan atau yang dituntut oleh akal dan syariat. Sekali lagi, bahwa syariatlah harus memonopoli kita dalam hal melaksanakan apa yang mesti kita lakukan, menjauhi hal yang mestinya kita jauhi. Adalah kendali satu-satunya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang mesti kita lakukan dan yang mesti kita jauhi harus berpedoman kepada syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempunyai syariat, sahibus syari', orang yang mempunyai syariat, menurut ulama usuliyin, ada yang mengatakan orang yang punya syariat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan ulama yang menyatakan walaupun Rasulullah yang memberikan syariat kepada kita, memberikan ajaran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dikatakan sahibus syari' adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai tuntunan, yang mempunyai aturan dan ajaran. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kita untuk berjalan dalam jalan Allah yang sebenarnya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sahibus syari', orang yang mempunyai syariat adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ajaran itu atau syariat itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kepada sahabat para tabi'in, kemudian turunlah kepada para guru-guru kita, yang sehingga syariat itu sampai kepada kita, dan syariat itu adalah sebagai panutan atau sebagai petunjuk di dalam menjalankan apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, apabila kita dipandu oleh syariat dan akal dipandu dari syariat, maka tentulah arahan kita, jalan kita akan menjalani hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjalan dalam jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada tanggapan dari Dunnun menanggapi apa sabar itu. Yang dikatakan sabar menurut beliau adalah at-tadarrudu 'anil mukhalafati, adalah menjauhkan diri dari perbedaan, wasukutu an tajarru'i wasasil baliyati, dan diam terhadap cekikan, ujian, cercaan daripada ujian yang terjadi atau musibah yang terjadi kepada kita. Diam dalam artian tidak mengeluh terhadap musibah yang mungkin menimpa kepada kita, dan menjauhi dari al-mukhalafah, dari perselisihan atau pertentangan atau perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi di hadapan kita. Dalam artian bila disimpulkan hampir sama, bahwa titik samanya, titik temunya adalah as-sukutu an tajarru'il wasasil baliyati. Orang yang dikatakan sabar adalah diam, tidak meronta-ronta, menerima terhadap wasasil baliyati, terhadap cekikan baliyah atau ujian yang terjadi kepada kita. Dalam artian apabila ada musibah menimpa kepada kita, kita langsung menerima murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan kita tidak berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah menimpa kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ditimpa musibah, kita harus waspada dan harus merasa bahwa kita ada hal yang mungkin tidak beres di tubuh kita. Apa yang maksud tidak beres? Bisa jadi makanan yang kita makan, bisa jadi yang kita makan mungkin terjadi perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga itu terjadi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus waspada dan harus memahami apa yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sulit untuk kita rasakan, sulit untuk kita kendali. Karena kadang-kadang memang apabila musibah yang begitu besar yang menimpa kepada kita, kadang-kadang seperti kita yang kita katakan tadi adalah bukan menerima itu dari Allah, bahkan masih sibuk mencari juru tebak, al-fattah, orang yang bisa menebak, atau dukun atau nujum,
Itu pertanda bahwa orang tidak terima apa yang terjadi di antara kita, bahwa kita tidak menerima terhadap musibah yang menimpa kepada kita. Sebab ketika diambil rizkinya masih sibuk mencari dukun untuk menebak, akhirnya luput dan salah. Apa katanya dukunnya? Orangnya pendek-pendek, berintik rambutnya, katanya enggak hitam. Itu tidak ada bukti. Kadang-kadang jadi permusuhan. Pertanda apabila kita kehilangan hal yang kita cinta, kita sayangi, masih mencari dukun, berarti dia satu lambang dan tanda bahwa itu tidak sabar menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang paling terakhir, marilah kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita hadapi, seperti sabar melaksanakan tugas dan perintah dari Allah, sabar untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap musibah yang mungkin terjadi kepada kita, sehingga orang yang sabar akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Summa ila rasulina wa sanadina wa ulidatina wa summa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa qulana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata ma'al bar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawti fadna minal afati wal lahad wa naqbat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-salih wad dhair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'anu 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi Fatihah.